Baik, kita akan mengawali hari ini dengan ibadah. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam suasana ibadah. Dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kasihnya dari kekal sampai kepada kekal. Kita awali hari ini dengan ibadah pagi. Amin. Mari kita pujikan pujian janjimu seperti fajar. Kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Dan kami yakin seperti pujian yang baru saja kami naikkan, janji Tuhan seperti fajar yang senantiasa bersinar dalam kehidupan kami. Karena itu dengan penuh keyakinan akan hari yang cerah, kami akan memulai hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan. Dan saat ini kami akan mendengarkan, merenungkan kehendak Tuhan bagi kami semua.
Berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tema besar kita mengambil tanggung jawab. Di sebuah kampung dalam pandemi ini ada 2 meja. Yang satu meja itu tulisannya, silahkan apa yang mau Anda perankan. Jadi mau menyumbang beras atau yang mana. Kemudian di meja yang satu itu disediakan beras, gula, ditulis ambillah secukupnya. Dan yang luar biasa, maka meja yang satu itu cepat habis, sedang meja yang mengambil tadi, yang memberikan peran tanggung jawab itu hampir tidak ada. Kenapa panjenengan kok membuat tema mengambil tanggung jawab dalam situasi seperti ini? Temanya adalah mengambil sembako, itu lebih gampang diterima oleh kita semua. Tapi baik, itulah yang akan menjadi tugas panggilan panjenengan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Siapa yang akan mengambil tanggung jawab? Siapa yang akan mengambil tanggung jawab? Dan itu adalah bagian saudara. Bagian saya hanya mengingatkan untuk saudara mengambil tanggung jawab. Dan hari ini tema kita adalah memilih yang tepat. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang hidup itu memilih. Jadi hidup ini memilih. Hidup ini memilih. Jadi apa yang ada dalam hidup ini adalah pilihan. Maka pilihan memilih adalah tindakan makhluk hidup. Jadi memilih ini adalah tindakan makhluk hidup. Dan kalau binatang dan tumbuhan, pilihan itu didasarkan kepada insting atau naluri. Tentu bagi manusia, bagi kita semua, bukan hanya berdasar itu. Kalau binatang, kemudian tumbuhan memilih untuk bagaimana mereka bertahan hidup dengan insting, dengan naluri, maka manusia kemudian mengatakan yang lebih hebat, yaitu intuisi. Ada intuisi di sana. Tetapi sekali lagi, memilih adalah tindakan makhluk hidup, tindakan manusia hidup. Jadi ada sebuah anekdot seorang veteran, tapi mungkin bukan veteran, hanya pernah berjuang bersama orang-orang, dan kemudian ketika dia mati, sebelum mati dia mengatakan, aku pengen dikubur di Berkuto supaya aku bisa bertemu dengan teman-temanku dulu ketika zaman revolusi. Dan ketika meninggal dalam usia yang sudah lanjut, Berkuto itu sudah habis, sudah tidak ada tempat. Istrinya sudah meninggal, kemudian anaknya membaca warisan yang mengatakan supaya dikubur di Berkuto, dan tidak ada. Tidak ada tempat. Maka anaknya kemudian memilih untuk menguburkan orang tuanya tadi di Kedung Mundu, di Jatisari, dengan mengatakan, Pak, ini Berkuto. Dan banyak teman-teman di sini, orang tua itu sudah tidak punya hak lagi untuk, ini bukan Berkuto, karena dia sudah mati. Dan orang mati tidak bisa memilih. Dan bersyukurlah kita bisa diberikan kesempatan untuk memilih. Saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, memilih itu mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang rumit. Mulai hal yang sederhana sampai hal yang sulit. Hal yang sederhana umpamanya memilih makan. Kita memilih makan. Kita mau makan apa? Kita mau makan apa siang hari ini? Nah, ini gampang. Oh, memilih pecel. Baik, kita pilih pecel. Setelah itu kemudian pilihan berikutnya adalah kita mau memilih di mana. Ketika kita memilih di mana, maka kita akan melihat ada pecel yang di pinggir jalan, di Jalan Pemuda yang harganya 3.000, sampai pecel Busomo, sampai pecel yang mana lagi yang harganya. Jadi di mana itu kemudian menjadi pilihan yang lebih rumit daripada mau makan apa. Berikutnya adalah berapa harganya. Itu juga
juga menjadi pilihan yang lebih rumit. Dan pilihan yang paling rumit ketika kita makan adalah hari ini kita mau makan siapa. Karena pertimbangannya menjadi sangat rumit. Oh ini sahabat, ini apa dan sebagainya. Tapi ini hanya anekdot untuk menggambarkan hidup ini adalah. Dan saya bukan orang yang selalu mempersiapkan jauh-jauh hari. Biasanya pagi hari untuk renungan itu baru disiapkan, dan hari ini saya bingung untuk ketika memilih yang tepat sebagai tema, karena saya juga takut bahwa seringkali pilihan saya juga tidak benar. Saya melihat di YouTube, dan di YouTube itu ada satu tulisan, satu tema tentang memilih yang tepat, dan yang paling banyak pengikutnya adalah memilih juran yang tepat untuk memancing. Itu 450.000 mendingan memilih pilihan hidup yang tepat. Nah, dalam YouTube itu dikatakan pertimbangan-pertimbangan dalam memilih. Yang pertama adalah pertimbangan dasar, mengapa? Mengapa saya memilih itu? Mengapa saya memilih ini? Ini pertimbangan yang pertama. Mengapa saya memilih ini? Ini pertimbangan dasar. Setelah pertimbangan ini dilakukan, hal yang kedua, kemudian apakah pilihan saya itu bermanfaat bagi masa depan? Apakah pilihan saya itu benar? Nah, dalam hidup beriman kita, pertanyaan apakah, what, itu kita hubungkan dengan apakah Tuhan berkenan dengan pilihan yang saya lakukan. Kalau hari ini saya melakukan ini itu, memilih untuk melakukan ini itu, apakah Tuhan berkenan terhadap apa yang saya pilih? Yang kedua, apakah Tuhan berkenan? Bagi kehidupan orang beriman ini ditambahkan dari poin-poin yang tadi. Apakah pilihan saya ini bermanfaat? Apakah pilihan saya ini baik untuk masa depan dan lain-lain? Dan berikutnya pertimbangannya adalah, bagaimana saya memperlakukan pilihan saya ini? Bagaimana saya memperlakukan pilihan saya ini? Nah, dalam inilah yang akan menjadi bagian dari kita. Karena kalau soal pekerjaan sudah terlanjur panjenengan di sini. Saudara sudah tidak bisa memilih yang lain. Karena dulu ketika memilih pekerjaan di sini, disitulah pertimbangannya. Mengapa saya memilih bekerja di Panti Wiloso Dr. Cip? Ada banyak pertimbangan-pertimbangan, dan itu sudah lewat. Maka baik itu mungkin tidak lagi menjadi bagian dari itu. Tetapi ketika bertanya, apakah yang saya lakukan, yang saya pilih ini Tuhan berkenan? Pilihan sudah kita lakukan. Kita menjadi bagian dari Sivitas Hospitalia, Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cip. Why-nya sudah tidak. Tetapi apakah yang kita lakukan di rumah sakit ini, apakah yang kita kerjakan di rumah sakit ini berkenan kepada Tuhan? Apakah yang kita lakukan ini sungguh-sungguh, sekali lagi, berkenan kepada Tuhan? Nah, untuk menjawab berkenan itu, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana saya memperlakukan pilihan saya ini? Ketika saudara-saudari, ketika segenap kita menjadi Sivitas Hospitalia ini, apa yang kita perlakukan terhadap diri kita sendiri ketika kita memilih ada di sini? Apakah yang pertama kita belajar dari Elia ketika Allah menanyakan, ketika dia berkontemplasi di Gunung Horeb untuk menanyakan apakah benar yang dia pilih, ketika dia menghancurkan dewa-dewa Baal di Gunung Karmel dan kemudian dikejar-kejar oleh Isabel
untuk dibunuh, dia melarikan diri. Di Gunung Horeb itu dia berkontemplasi, dan Allah kemudian menyatakan, apa kerjamu di sini? Apa kerjamu? Maka dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10, Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kalau Tuhan menanyakan kepada saudara yang telah memilih untuk ada di tempat ini, saudara bisa mengatakan, saudari bisa menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan melalui rumah sakit ini. Melalui apa yang dapat kita lakukan di rumah sakit ini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Nah, dalam pengertian yang gampang, apa yang kita lakukan ini apakah membuat damai rumah sakit ini? Apakah yang kita lakukan kemudian membuat sejahtera rumah sakit ini? Ini ambil gambaran sederhana ketika kita sebagai orang Kristen telah memilih seorang menjadi pasangan hidup kita. Kita awalnya sudah selesai. Tidak boleh mengatakan, mengapa saya memilih dia? Karena sudah selesai. Nah, pertanyaan yang kedua baru kita jawab, apakah yang aku lakukan itu berkenan pada Tuhan? Apakah yang aku perlakukan terhadap suami, terhadap istriku itu berkenan kepada Tuhan? Dan ini kita bisa menjawab bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan atau tidak. Nah, kembali ke kehidupan rumah sakit tadi. Dari perjanjian lama kita diingatkan oleh Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa kemudian Tuhan menampakkan diri pada Elia, bukan melalui guntur, guru, angin topan yang besar, tetapi melalui sepoi-sepoi angin basah. Ketika kita bekerja sungguh-sungguh di tempat ini, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan mungkin bukan dari peristiwa yang besar. Hari ini lonjakan pasien 150%, sehingga ada bonus yang bisa disediakan. Tapi seringkali Tuhan menghadirkan dengan cara yang sederhana. Di tengah-tengah pandemi yang luar biasa, di tengah-tengah kekhawatiran yang luar biasa, kok bisa ya kita tetap mengadakan persekutuan, di mana gereja-gereja, di mana rumah sakit yang lain sudah berhenti persekutuannya, kita bisa mengadakan dengan tatap muka. Di tengah-tengah situasi pandemi yang mencekam, yang luar biasa dampaknya baik secara sosial maupun ekonomi, ternyata Tuhan tetap menghadirkan sejahteranya di dalam hidup kita. Dan itulah kehadiran Tuhan sepoi-sepoi yang menjawab pertanyaan, apakah yang kita lakukan, yang kita pilih itu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam teks perjanjian baru, maka Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ketika dia ditanyakan, apa yang kamu pilih dalam hidup ini? Sebagai orang beriman, Paulus mengatakan, aku lebih senang kalau aku mati, karena bagiku mati adalah keuntungan. Aku akan bertemu dengan pribadi yang sangat mencintai dan aku cintai dalam kemuliaan abadi. Tapi Paulus juga mengatakan, tetapi kalau aku harus hidup, aku harus bekerja segiat-giatnya menghasilkan uang. Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi berbicara tentang why, memilih, sudah selesai. Tetapi yang lebih tepat kita berbicara adalah bagaimana kita memperlakukan pilihan kita. Kalau tadi bekerja dengan sekeras-kerasnya menurut Elia, maka teks perjanjian baru mengajarkan dengan cara yang lebih lembut, menghasilkan buah. Apakah yang telah kita pilih ini
telah menghasilkan buah-buah yang dapat dirasakan oleh segenap sivitas hospitali. Ketika kita memilih bekerja di tempat ini, kita sudah melakukan segiat-giat. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah buahnya sudah bisa dirasakan oleh yang lain, oleh segenap sivitas hospitali? Seperti Paulus, kita sudah menetapkan diri, dan kalau aku harus ada di sini, aku harus menghasilkan buah. Seperti ketika kita sudah memilih pasangan hidup kita, maka tugas utama kita adalah membuat dia bahagia. Apapun yang harus kita lakukan, kita harus membuat pasangan hidup kita bahagia. Anggaplah rumah sakit ini adalah pasangan hidup kedua panjenengan. Jadikan rumah sakit ini bahagia, karena ini sudah panjenengan pilih sendiri, pilihan yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Baik, kita akan meneruskan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur bulan ini kami diingatkan akan tema besar kami, mengambil tanggung jawab, di mana banyak orang yang kemudian mencoba untuk undur dari tanggung jawab, untuk kemudian memilih yang mudah, yang gampang. Dengan ilustrasi, lebih banyak orang mengambil sembako daripada orang mengambil peran untuk berbagi. Kami diingatkan di tempat ini secara khusus dalam situasi pandemi corona yang luar biasa, yang bagi kami dapat kami maknai sebagai pagebluk, peristiwa yang mencekam dan menakutkan, berdampak sangat luar biasa. Tuhan mengingatkan kami supaya kami mengambil peran dalam pengendalian pandemi ini, dalam penyelesaian yang Tuhan kerjakan untuk menyelesaikan pandemi ini. Tolonglah setiap kami, setiap sivitas hospitalia ini dapat mengambil peran sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing. Secara khusus kami diingatkan pagi hari ini, memilih bekerja di tempat ini ada pilihan yang sudah selesai bagi setiap kami, dan pilihan itu sudah pasti benar, karena Tuhan juga yang menolong kami ketika kami memilih untuk bekerja di tempat ini. Sekarang ya Allah, kami mempertanyakan diri kami sendiri, apakah yang telah kami lakukan dengan pilihan kami itu berkenan kepada Tuhan? Apakah yang kami kerjakan, yang kami lakukan dengan pilihan kami itu sudah kami lakukan dengan benar? Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami selalu bertanya, setiap kami melakukan aktivitas, setiap kami bekerja, jam demi jam, waktu demi waktu, apakah Tuhan berkenan dengan pekerjaan kami? Apakah Tuhan berkenan dengan apa yang kami lakukan? Hari ini juga kami diingatkan bagaimana kami harus memperlakukan pilihan kami. Biarlah kami boleh melakukan dengan segiat-giatnya. Biarlah kami juga belajar untuk memilih menghasilkan buah daripada tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan bersama kami. Karena itu ya Allah, tolonglah segenap sivitas hospitalia, mulai dari jajaran manajemen, setiap staf, setiap bagian-bagian yang terlibat dalam rumah sakit ini. Rumah sakit ini adalah mesin besar, mesin yang bergantung satu dengan yang lain pada komponen-komponen. Dan biarlah kami sebagai bagian dari komponen-komponen mesin besar itu, kami melakukan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kami melakukan peran kami dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan menggerakkan mesin itu, dan itu akan berarti bagi kehidupan. Bukan hanya bagi kehidupan sama kami, tapi juga bagi kehidupan kami sendiri.
Karena itu ya Tuhan, pakailah kami untuk semakin giat menghasilkan buah-buah dalam pekerjaan kami. Kami serahkan pada pagi hari ini saudara-saudara kami yang berulang tahun, Saudari Neti. Kami serahkan segenap kegiatan rumah sakit ini. Engkau menyertai, Engkau melindungi, dan Engkau memberkati rumah sakit ini beserta setiap yang ada di dalamnya. Karena rumah sakit ini adalah milik Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memelihara, merawat, bahkan membesarkan rumah sakit ini melalui pribadi-pribadi yang telah menetapkan pilihannya untuk menjadi bagian dari Sivitas Hospital. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, keluarga kami ke dalam cinta kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus. Amin. Mari kita pujikan kembali nyanyimu seperti fajar. Bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan, dan saya akan membacakan berkat itu dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Mari kita membuka hati kita supaya kita dapat melihat penyertaan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mulai dari yang sederhana sampai yang luar biasa. Tuhan sedang siapkan bagi setiap kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.